Kalau di pagi atau sore hari di tengah gurun pasir itu, engkau memandang berkeliling ke utara, barat, selatan, kemudian timur. Keempat arah itu hanyalah istilah yang didasarkan pada letak matahari. Dan kalau di titik tengah antara pagi dengan sore, yakni siang, engkau hanya tahu atas dan bawah. Jika gulita malam tiba, ketika rembulan belum menampakkan wajahnya atau terlanjur membenamkan dirinya, kemanapun engkau menatap, jauh atau dekat, ke ujung paling depan, ke kiri, ke belakang atau kanan, maka hilanglah seluruh orientasi kosmismu. Tinggal atas bawah, ditambah depan belakang dan kanan kiri yang berasal dari karanganmu, di badanmu, dan tangan kakimu. Untuk memulai memahami keabadian, engkau harus berjalan. Engkau harus menghitung waktu berdasarkan jumlah pasir di bentangan gurun yang batas pandangannya disebut cakrawala. Engkau harus mengambil butir pasir satu demi satu, dan jangan melangkah sebelum lengkap kau ambil butir-butirnya. Maka, terserah engkau memulainya ke depan dulu, atau ke belakang, atau ke kanan atau ke kiri dulu. Yang pasti, setiap butir pasir itu bernilai 1000 tahun. 1000 butir pasir berarti 1.000.000 tahun. Silakan ambil seluruh butir pasir. Silakan menghitunginya 1000 tahun kali jumlah pasir. Itulah keabadian. Silakan membayangkan. Silakan mensimulasikan. Muhammad Ali mengalahkan Sufi yang tak kalah lucu dan elegannya di zaman yang lalu, Maulana Abin Nawas. Sultan Harun ar-Rasyid memerintahkannya untuk melaporkan jumlah bintang-bintang di langit. Sebagaimana Ali yang selalu bercanda, penuh senyuman, dan sangat luwes pergaulan sosialnya, Abu Nawas tidak tertekan sama sekali oleh perintah khalifah itu. Apalagi Abu Nawas mengetahui banyak hal tentang perilaku sultan yang semua rakyatnya, bahkan juga buku-buku sejarah sampai berabad-abad sesudahnya, tidak mengetahui. Tak butuh waktu sekian tahun, sekian bulan, sekian minggu, atau sekian hari untuk menghitung jumlah bintang di langit. Abu Nawas langsung berangkat ke istana khalifah dengan membawa seekor kambing gibas yang berbulu tebal. Ia melaporkan kepada Khalifah Harun, "Baginda, saya sudah menghitung dengan teliti, jumlah bintang di langit sama persis dengan jumlah bulu-bulu kambing ini. Silakan staf Baginda meneliti kembali agar Baginda tidak menuduh saya berbohong." Sesungguhnya, semacam itu pulalah dunia Markesot. Ngengleng di tengah gurun pasir, frustasi mengagumi jumlah bintang dan mensimplifikasikannya dengan jumlah bulu kambing gibas. Begitulah dunia Markesot. Jangan terjebak atau apalagi tersesat untuk terlalu mempercayainya. Tak masalah kalau sekedar mendengarkannya, asalkan demi ngasak manfaat dan hikmah buat dirimu sendiri, dan bukan demi mendengarkan Markesot itu sendiri. Biarkan dia omong tentang jin atau apa saja, tentang penjajahan barat ke timur selama 7 abad yang kini diteruskan dengan koalisi barat utara. Biarkan dia omong tentang jin atau apa saja, tentang penjajahan barat ke timur selama 7 abad yang kini diteruskan dengan koalisi barat utara, tentang pola-pola, model, strategi, dan lapisan-lapisan penjajahan. Khayalan Markesot tentang Dajjal dari barat dan Ya'juj-Ma'juj dari utara dekat kutub, tentang 10 pasal penghancuran, dari dimusnahkannya Inka Maya hingga ditawurnya kerajaan Ottoman, sampai Arab Spring yang hampir sempurna, dan kini koalisi antara Kawi dengan Lawu. Bahkan jangan pula diambil hati atau dimasukkan ke dalam pikiran segala igawan Markesot yang kecil-kecil, tentang kaki 5, gelandangan, gerbong kereta api, bahwa engkau bukanlah dirimu, atau dirimu bukan hanya engkau. Karena banyak engkau-engkau bersamamu. Siapa paham yang begitu-begitu? Juga siapa yang punya waktu untuk itu? Tetapi begitulah dunia Markesot.
Bukannya Markesot hendak menyamakan dirinya dengan Abu Nawas. Sama sekali bukan levelnya. Markesot masih bisa dibayangkan menjadi salah satu pembantu Khalifah Harun ar-Rasyid pada level paling bawah. Umpamanya tukang menyabit rumput untuk makanan kuda beliau. Sebagaimana Sunan Kalijaga ngarit buat kudanya Ki Ageng Pandan Aran. Loh, kok malah menyamakan Markesot dengan Sunan Kalijaga? Ketika Abu Nawas datang dengan seekor kambing untuk melaporkan jumlah bintang-bintang, Markesot memohon izin. Paduka Khalifah, mohon perkenan tidak perlulah Paduka merendah-rendahkan derajat dengan menemui kaulah sekelas Abu Nawas. Hamba mohon izin biarlah hamba sesama wong cilik yang menemui Maulana Abu Nuwas. Sudah pasti Sultan Harun tidak mengizinkannya. Alangkah bodohnya Markesot ini, tidak punya wawasan dan kecerdasan untuk membaca bahwa usulnya pasti ditolak. Sultan Harun tidak butuh mengetahui jumlah bintang persis sama dengan jumlah bulu kambing atau tidak. Yang dibutuhkan oleh Sultan Harun adalah Abu Nawas. Perintah menghitung jumlah bintang itu hanyalah alasan yang dicari-cari oleh Sultan agar bisa berjumpa dengan Abu Nawas. Beliau Harun ar-Rasyid selalu merasa rindu dendam kepada Abu Nawas, selalu ingin berjumpa dengan beliau, bersenda gurau, saling memberi teka-teki, berkalakar, dan salah satu cita-cita Sultan adalah menemukan alasan yang tepat, masuk akal, dan tak terbantahkan secara hukum untuk memenjarakan Abu Nawas. Apabila itu tercapai, tak akan ada lembaran sejarah yang mencatat bahwa Harun adalah khalifah yang lalim, melainkan sebaliknya, betapa objektif dan adilnya sang Khalifah Harun ar-Rasyid. Demi istiqomah penegakan hukum, Abu Nawas sahabatnya sendiri pun dipenjarakan karena kesalahannya. Salah satu kenikmatan Sultan adalah bertemu dengan Abu Nawas, memancing bunyi mulut Abu Nawas yang biasanya selalu tidak terduga muatannya. Sultan hidupnya sangat lelah. Beliau pemimpin yang sangat sayang kepada rakyatnya, membangun dan menjamin kesejahteraan mereka dengan landasan sikap adil. Sungguh, negeri yang beliau pimpin adalah negeri adil makmur. Dan jangan lupa, menjadi pemimpin yang demikian itu membutuhkan tenaga hidup berlipat-lipat dibanding menjadi pemimpin yang lalim, curang, dan kejam. Siapapun yang menjadi pemimpin hendaklah berhitung bahwa berbuat curang itu mudah, ringan, efektif, efisien, dan bisa sangat singkat kebutuhan waktunya. Tapi hasilnya adalah beban sangat berat bagi rakyat dan rongrongan yang berkepanjangan ke dalam diri si pelaku kecurangan hingga ke anak cucunya. Adapun berbuat jujur kepada rakyatnya dan bertindak ikhlas ke dalam dirinya, itu sungguh sukar, berat, mungkin lebih ruwet prosesnya, bertele-tele waktunya, serta menyerap tenaga batin dan jasad yang lebih berlipat-lipat. Tapi berikutnya, terasa kaki seperti menjejak bumi dengan kokoh dan tak bisa digoyang. Tapi sekaligus badannya seolah tak berbobot sehingga sewaktu-waktu bisa terbang melayang ke angkasa hingga lapisan langit-langit. Maka selalu sangat meluap-luap nafsu Sultan untuk sebisa-bisa mencari perkara agar bisa bertemu dengan Abu Nawas. Karena sebagai pemimpin yang terbukti jujur dan adil, untuk apa beliau terbang melayang ke angkasa hingga lapisan langit-langit kalau tidak ditemani oleh Maulana Abu Nuwas? Apa nikmatnya makrifat sang Rasyid tanpa sang mursyid? Lah kok Markesot mau memotong tali iskul makrifah itu? Lah kok dengan naif, dungu, dan lancang, Markesot meminta izin agar dia yang menemui Maulana Abu Nawas? Wajarlah kalau Paduka Sultan murka karena amat mendalam tersinggung hatinya. Kamu siapa? Saya Markesot, Paduka. Apa? Paduka kaget dan merasa sangat asing oleh nama itu. Bahkan amat sukar lidah beliau akan mengulanginya dalam pertanyaannya. Sejumlah prajurit dengan sangat sigap langsung mendekat dan mengepung Markesot. Ini orang asing yang tak dikenal, bisa berbahaya bagi keselamatan Sultan.
Paduka Harun tidak mau tampak seperti seorang pemarah yang tidak memiliki kepemimpinan yang arif dan santun. Maka beliau justru melangkah mundur, duduk di singgasana dengan wajah tenang seolah tak ada apa-apa. Beliau memanggil salah seorang stafnya, membisikinya agar bertanya kepada Marquesot dengan sehalus mungkin. Sekali lagi ya, namamu siapa? Marquesot, Kok Mar? Nama apa itu? nama saya Kamu siapa? Marquesot. Lah ya kamu ini siapa? Marquesot, Marquesot itu siapa? saya. Baiklah, kamu dari mana? Staf mencoba menenangkan diri dan mengulur kesabarannya. Marquesot tidak menjawab karena tidak mudah menentukan jawabannya. Kamu dari mana? Staf mengulang. Kalau Marquesot menjawab dari Patang Puluhan, tidak tepat karena Patang Puluhan bukan asal-usulnya, melainkan tempat persinggahannya. Saya ulang pertanyaan saya terakhir kali. Kamu dari mana? Akhirnya Marquesot berterus terang, tapi suaranya agak gemetar karena khawatir. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Staf memukul jidatnya. Spontan ia mundur, menghadap Paduka Harun dan melaporkan. Paduka yang hamba patuhi. Hamba kira tamu kita ini orang tidak lengkap. Tidak lengkap bagaimana? Kurang waras. Akhirnya Paduka turun tangan lagi. Ulangi sekali lagi jawabanmu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau ditanya dari mana lantas menjawab dari Allah, itu bukan inna lillahi, tapi inna minallahi. Marquesot memberani-beranikan diri menjawab. Minallahi itu terkandung di dalam lillahi, Paduka. Paduka mengernyitkan dahinya. Bibirnya setengah dipaksakan untuk tersenyum. Apakah kamu bisa berbahasa Arab? Tidak, Paduka. Kenapa kamu menjawab pakai bahasa Arab? Itu bahasa Allah, Paduka. Hamba tidak mengerti yang lainnya. Kamu temannya Abu Nawas? Tidak kenal, Paduka. Kenapa kamu ada di sini? Hamba menjaga martabat Paduka, seorang khalifah yang adil, imam umat yang penuh keteladanan, pemimpin rakyat yang penuh kasih sayang. Kamu jaga martabatku dari apa? Paduka tidak perlu merendahkan diri melayani Maulana Abu Nawas. Hamba menawarkan diri untuk meladeninya, karena kami sama-sama wong cilik. Wong apa itu? Orang yang tanpa pangkat, tanpa jabatan, tanpa kewajiban dan hak, tanpa kekayaan dan kemiskinan, tanpa ketinggian dan kerendahan, kecuali yang dipinjamkan langsung oleh Allah. Kamu pasti temannya Abu Nawas. Hamba berbeda pendapat dengan beliau, Paduka. Berbeda bagaimana? Maulana Abu Nawas tidak lengkap melaporkan kepada Paduka tentang jumlah bintang di langit. Tidak lengkap bagaimana? Ketidaklengkapan itu bisa disebut kebohongan, bisa tidak, Bergantung pada kearifan ilmu Paduka. Iya, teruskan. Pertama, tidak kecil kemungkinan meripat Maulana Abu Nawas rabun jauh, sehingga tidak lengkap hitungannya tentang jumlah bintang-bintang di langit. Kedua, kambing yang Maulana bawa ke istana itu pinjam kepada tetangganya, sehingga tak mungkin beliau sempat menghitung bulu-bulunya. Baik, teruskan. Ketiga, dan ini yang terpenting Paduka, apa itu? Di langit yang sangat jauh di sana, yang bahkan tidak bisa dirumuskan dengan kata jauh, jauh lebih banyak bintang-bintang yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia dibanding yang tampak. Cukup, hamba Paduka. Kamu pikir ada orang bodoh yang tidak memiliki kearifan ilmu dan kerendahan hati yang boleh menjadi pemimpin? Tentu tidak, Paduka. Tapi terus terang, hamba belum mengerti yang Paduka maksudkan. Saya balik saja kalimatnya. Kamu pikir saya adalah khalifah yang bodoh, yang tidak memiliki kearifan ilmu dan kerendahan hati? Sebaliknya, Paduka. Sebaliknya bagaimana? Karena Paduka sama sekali tidak bodoh serta memiliki kearifan ilmu dan kerendahan hati, maka Paduka menjadi khalifah yang dicintai oleh semua rakyat dan umat. Jadi kenapa kamu berpikir bahwa saya adalah khalifah bodoh yang menanyakan kepada Abu Nawas berapa jumlah bintang di langit? Mohon maaf, Paduka. Kenapa kamu menyimpulkan bahwa saya tidak memiliki kearifan ilmu sehingga menyangka bahwa ada orang yang sanggup menghitung jumlah bintang di langit? Mohon ampun, Paduka. Terlebih lagi kamu menuduh saya adalah khalifah yang tidak memiliki kerendahan hati sehingga tega mempermalukan Maulana Abu Nawas dengan menanyakan sesuatu yang mustahil dijawab olehnya.
Mohon izin, Paduka. Saya tidak punya kuasa untuk mengizinkan atau melarangmu melakukan apapun, karena kamu bukan rakyatku dan saya bukan pemimpinmu. Hamba tidak pernah minta izin, mohon maaf atau mohon ampun, sebab hamba tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa untuk dimaafkan dan diampuni, juga tidak punya rencana untuk melakukan apapun untuk diizinkan oleh Paduka. Sekarang giliran saya yang belum mengerti. Saya hanya menikmati kemesraan Paduka dengan Maulana Abu Nawas. Paduka berkelakar tentang bintang, Maulana bercanda tentang bulu kambing, sedangkan hamba ingin masuk dan menikmatinya. Kalau Allah memberikan hak kepada Paduka untuk menikmati cinta dan intimasi batin dengan Maulana, maka hak yang sama pasti dianugerahkan pula kepada semua hamba-hambanya, termasuk saya. Apalagi, tempat tugas hamba kali ini adalah sebuah negeri yang terlalu bergelimang kemunafikan, yang dipimpin oleh sejumlah orang yang mabuk, namun mereka tidak merasa dan tidak mengerti bahwa mereka sedang mabuk, sebagaimana Allah menginformasikannya di dalam firman-Nya. Lumayan juga. Apanya yang lumayan, Paduka? Kamu berasal dari negeri yang tidak berbahasa Arab, tapi cara-caramu melihat kehidupan kamu ambil dari lembaran-lembaran kitab Tuhan yang diturunkan dengan bahasa Arab. Yang mana maksud Paduka? Ya banyak, termasuk yang barusan. Orang-orang yang mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Itu kan amsalnya Tuhan. Terima kasih, Paduka. Mungkin saya tak sengaja pernah mendengar bahan-bahan dari berbagai macam sumber. Tapi hal orang mabuk itu hamba ambil dari kenyataan sehari-hari di negeri hamba. Paduka Harun sebenarnya agak jengkel menemukan dirinya meladeni orang asing ini panjang lebar. Tetapi beliau terlanjur menjadi pemimpin yang tidak bodoh, arif, dan rendah hati, sehingga beliau semakin melebarkan senyumannya. Bahkan merespons lagi seolah-olah orang asing ini adalah teman mengobrolnya sejak lama. Memang sih, jauh sebelum muatan nilai kitab itu diturunkan sebagai kata dan kalimat, oleh Tuhan sudah ditanam dan dialirkan di dalam jiwa manusia, bahkan ditaburkan di seluruh alam semesta. Fil afaqi wa fi anfusikum. Tiba-tiba, Paduka Harun sadar ia terlalu luas memberi panggung kepada Marquesot. Lalu mendadak beliau bertanya, Ada apa kok kamu berjalan melintasi sekian lautan dan pulau sampai tersesat ke sini? Paduka tidak menyangka bahwa orang asing ini menjawab dengan kalimat yang tak diperhitungkannya. Andaikan Paduka menelusuri jejak saya menyeberangi laut dan pulau-pulau, Paduka tak akan menjumpai negeri yang Paduka maksud itu di sana. Apa maksudmu? Yang hamba seberangi bukan ruang, melainkan waktu. Oh iya. Kamu belum ada ya resminya di negeri itu? Negeri itu pun belum ada, Paduka. Yang ada hanya tanahnya, pulaunya, lautnya, pohonnya. Orang asing, jangan suruh pemanggul beban penyejahteraan ratusan ribu orang berbicara detail seperti seorang pegawai, karyawan tata usaha, atau administrator. Kalau saya bilang silahkan minum, tidak perlu saya lengkapi dengan menyebut gelasnya terbuat dari apa, jenis minumannya diambil dari daerah mana, warnanya campuran atau tunggal. Ampun, Paduka. Wahai orang asing, saya bertanya, silahkan, Paduka. bukankah Tuhan sudah membagi tugasmu ada di sebuah satuan dan tidak boleh meloncat ke satuan lain? Bukankah Tuhan sudah memerintahkanmu untuk mengawal suatu kelompok makhluk dan tidak boleh usil memasuki kelompok-kelompok lain? Bukankah Tuhan sudah menentukan kamu bertempat di suatu penggal waktu dan bukan di penggalan yang lain? Kenapa kamu melanggar? Sekadar latihan saja, Paduka. Kok latihan? Hamba tuturkan contoh kecil dan sederhana saja. Yang hamba latihkan adalah konsentrasi pada zat sejati dan tidak mudah terjebak pada administrasi identitas-identitas, ragam satuan-satuan, mozaik sifat dan karakter, padahal seluruhnya berasal dari tunggal dan kelak manunggal kembali. Wah, ruwet ya negerimu itu. Di antara penduduk di negeri yang kita bicarakan tadi, setiap orang bisa dikenal sebagai banyak orang. Misalnya Hanuman, dia juga Bayadura, Bayasiwi, Anjani Putra, Guru Putra, Handayapati,
Yudawisma, Haruta, Maruti, Palwagaseta, Senggana, Ramadayapati, Prabancana, Mayangkara, Suwiyuswa, Balarka, Kapiswara. Cukup. Bukan hanya itu, Paduka. Masih ada lebih dari 100 nama lagi. Kalau disebut hanya satu orang tapi punya banyak nama, tidak tepat juga. Sebab yang tampaknya hanya satu itu ternyata banyak juga. Untung saya tidak ditugasi menjadi khalifah di negerimu itu. Kasihan nanti pegawai-pegawai saya. Susah mengatur kartu identitasnya. Database nasional kami bisa kacau balau. Belum lagi satu orang yang saya ceritakan tadi bisa hidup di beberapa era secara bergantian atau sekaligus. Lebih kacau lagi kalau begitu. Terkadang jelas nasab Hanoman itu di zaman yang disebut Ramayana. Tapi kemudian muncul lagi di zaman Mahabharata, yang antara keduanya tidak berkaitan sama sekali. Hanya kesamaan nama mungkin. Tidak, Paduka. Orangnya sama. Yang itu juga wataknya, akhlaknya, orientasi sosialnya, daya juangnya, keberpihakan politiknya, jenis kesaktiannya, dan semuanya sama. Mungkin negerimu itu terletak di planet lain, bukan di bumi. Di bumi, Paduka, ada monyet juga. Sebagaimana sebagian umat Nabi Musa yang dikutuk menjadi kera. Ya benar-benar kera atau monyet. Bahkan Hanoman yang punya lebih dari 100 nama itu juga lebih dikenal sebagai kera, meskipun dengan kecerdasan dan kemuliaan manusia. Berarti negerimu itu negeri hayal. Tidak, Paduka, bukan hayal. Kalau ada kera punya kecerdasan dan kemuliaan, lantas manusia itu makhluk yang bagaimana? Maaf, Paduka. Manusia mungkin cerdas dan mulia, tapi mungkin juga idiot dan hina. Sementara kera malah tidak ada yang idiot atau terlibat dalam kehinaan. Padahal dia memiliki kecerdasan jenisnya sendiri, serta hidup dalam kemuliaan sunnahnya Tuhan. Tetap saja itu hayal, karena tidak ada kera berperan sebagai manusia, kecuali Hanomanmu itu. Di negeri itu, ada juga tokoh yang disebut Nabi Muhammad. Sangat populer, sangat dicintai. Namanya disebut-sebut jutaan kali tiap hari, melebihi nama siapapun kecuali Tuhan. Beliau sangat eksis, disapa tiap hari, dimohon-mohon syafaatnya tiap saat, disebut di setiap pidato dan pengajian. Bahkan setiap beribadah tidak mungkin tidak menyebut nama beliau. Bagaimana mungkin beliau dianggap hayalan? Beliau sangat ada, sangat nyata, Paduka. Paduka Harun Ar-Rasyid menarik napas sangat panjang, menyandarkan punggung beliau ke belakang, singgasana beliau bergoyang oleh kegelisahan hati beliau. Setelah sunyi beberapa saat, Paduka bertanya kepada tamu asingnya itu. Jadi, kenapa kamu belakraan sampai ke negeri saya? Hampir terloncat bunyi tawa keras dari mulut Marquesot. Maaf, Paduka. Paduka menggunakan kata yang kelak akan saya dengar di tempat hamba bertugas di seberang laut itu. Apa? Belakraan. Saya tidak pernah mengucapkan kata itu. Telingamu yang mendengar kata-kataku, melaporkannya ke otakmu, kemudian otakmu mengolahnya, lantas memerintahkan kepada mulutnya untuk mengucapkan apa tadi itu? Belakrakan. Ya, persis seperti itu. Persis seperti apa, Paduka? Ya, seperti yang kamu ucapkan tadi. Paduka mengalami kesulitan mengucapkan satu kata saja dari negeri jauh itu. Sementara para penduduk di negeri itu dengan mudah mengucapkan kalimat-kalimat bahasa yang Paduka gunakan. Bahkan mereka bisa melantunkan dan melakukan kalimat-kalimat kitab yang Paduka sebut tadi tak kalah indahnya dengan rakyat Paduka di negeri ini. Memang penduduk negeri yang kamu sebut itu multi-talent. Bakatnya lengkap, mampu melakukan apa saja dengan bagus. Anak-anak mudanya selalu juara dunia dalam lomba ilmu pengetahuan dan kesenian. Dan kelengkapan bakat itulah yang kelak menjadi sumber kehancuran mereka.
Marquesot terkesiap oleh pernyataan terakhir Baginda Harun.